Assalamualaikum Pak Erwin. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dia. Bagaimana kabarnya Pak Erwin? Alhamdulillah sehat, bersyukur. Alhamdulillah. Terima Mm, kasih banyak ya Pak Erwin sudah meluangkan waktu untuk kita sama-sama sharing ya Pak Erwin ya. Ya, Baik, sama-sama. iya, baik Pak Erwin. Selama ini bagaimana Pak Erwin mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral Pak Erwin? Ya, eh, yang jelas itu aturan ya. Kalau memang itu aturan itu jelas, kalau suatu kasus itu memang apa bertentangan dengan aturan, maka itu sudah jelas kasus itu bukan apa namanya, itu termasuk bujukan moral namanya ya. Iya Pak, Eh, iya. yang agak membingungkan ini ketika kita dihadapkan pada kondisi yang baik sama baik kayak gitu. Nah, kita disuruh untuk memilih mana di antara yang baik dengan yang baik ini, mana yang pilihan yang akan kita ambil. Nah, itu. Iya Pak. Selama ini bagaimana Bapak bisa menjalankan, mengambil keputusan untuk hal yang tadi Bapak bilang sama-sama baik dan sama-sama benar, Pak? Yaitu apa namanya, kembali kepada apa yang pertama itu intuisi ya, perasaan kan gitu ya. Jadi kalau kita sudah merasakan ini baik sama baik, nah kemudian ya eh, yang kita pikirkan itu dampaknya. Nah, dampak kira-kira di antara yang baik-baik ini yang mana kita pilih, dan dampak yang mana yang berdampak lebih baik kayak gitu ya. Jadi nah kita berpikirnya seperti itu, Iya, Pak. dan kemudian juga bisa bisa sharing ya kita ya, bisa sharing ke orang-orang yang lebih paham kayak gitu ya. Kita minta pendapat di mana di antara dua pilihan yang baik ini mana yang lebih kita pilih seperti itu. Iya, Pak. Langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini Bapak lakukan untuk menyelesaikan kasus dilema etika, Pak? Eh, Kembali kepada nilai-nilai ya. Nah, nilai-nilai ini penting gitu ya. Jadi apa namanya, terutama kita itu harus memahami dulu latar belakang dari permasalahan. Nah, ini penting ini. Kemudian juga maksud dan tujuan ya, seperti itu. Iya, Nah, Pak. kemudian ini memang agak agak sulit, dan kemudian juga kalau masalah dilema etika ini ya. Iya, Pak. Jadi kembali kepada apa ya, pengalaman-pengalaman kita lah ya menghadapi kasus seperti ini, dan kemudian juga kita menggali lah, rajin-rajin untuk mencari informasi, berbagai macam teori-teori manajemen, maupun bertanya ya, berkonsultasi. Kalau misalnya memang kasus ini sudah sering kita hadapi dan dampaknya juga memang sudah pernah kita rasakan misalnya, nah itu enak sekali kita mengatasinya ya, untuk mengambil keputusan. Tapi kalau kasus ini adalah sesuatu hal yang baru, maka nah disitulah kita berkolaborasi ya, bertanya dengan orang-orang yang lebih paham dalam hal ini. Kalau kita sih seperti berkonsultasi, bertanya dengan pengawas sekolah kayak gitu. Iya, Pak. Selama ini hal-hal yang paling efektif untuk menyelesaikan kasus dilema etika apa ya, Pak?
Yang paling efektif ya, yang paling efektif gimana tuh maksudnya, Bu, ya? Ya, dari sekian banyak kasus dilema etika yang Bapak pernah alami, yang paling efektif untuk menyelesaikannya apa, Pak? Yang paling efektif untuk menyelesaikannya, eee, menurut saya adalah rasa ya, pakai rasa empati ya, kemudian pemahaman kita terhadap nilai-nilai itu penting ya. Karena nilai-nilai inilah yang apa, yang memandu kita ya, yang memandu kita untuk mengambil keputusan dengan tepat. Misalnya tadi, empati kayak gitu ya, Iya, Pak. dengan kemudian juga yang tepat itu adalah ya kita, rajin ya, rajin-rajin apa, meminta pendapat kayak gitu ya, minta pendapat dengan, teman-teman kayak gitu ya, dengan rekan sejawat, kemudian dengan pimpinan-pimpinan kita, ya kita berkonsultasi seperti itu. Jadi kita banyak referensi. Nah dari referensi itu, kita menjadi bahan pertimbangan kita juga untuk keputusan mana yang, kita ambil kayak gitu ya, Iya, Pak. gitu. Eee, jadi selama ini tantangan Pak Erwin dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika apa, Pak? Tantangannya itu adalah, eee, bersabar ya. Jadi memang ini doa saya, ketika saya menghadapi suatu permasalahan bersifat, apa namanya, D5 etika ini, maka doa saya itu adalah saya bisa bersabar ya. Karena ini adalah kondisi sulit sebenarnya, kondisi pilihan ya. Pilihannya itu ini benar sama benar. Nah, eh, pasti ada sesuatu yang dikorbankan gitu ya. Makanya di situ kesabaran tuh penting. Nah, jadi memanage hati, memanage perasaan, nah, itu yang tantangan seperti itu. Iya, Pak. Selama ini apakah ada jadwal tertentu, Pak? Apakah Bapak untuk menyelesaikan kasus dilema etika ataukah Bapak selesaikan seketika itu juga ada masalah atau ada jadwalnya Bapak harus menyelesaikan kasus-kasus dilema etika, Pak? Tergantung ya. Jadi kita petakan berdasarkan bisa jadi berdasarkan perasaan kita aja ya. Apakah ini kasus yang penting dan mendesak untuk diselesaikan? Nah itu segera, atau sesuatu yang ini nanti bisa kita bicarakan atau bahkan lebih baik nanti aja dibicarakan. Nah, itu bisa. Nah, itu dalam bentuk misalnya dalam bentuk coaching dan seperti itu. Ya, banyak hal-hal yang harus diselesaikan segera ya secepatnya kita selesaikan. Jadi tergantung apa namanya Kondisi ya, Pak, ya? kita ya tergantung kepentingan dan seberapa besar tingkat mendesaknya kayak gitu. Iya, Pak. Adakah seseorang, Pak, yang biasa membantu Bapak, panutan seperti itu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, yang membantu ya terutama pengawas ya, pengawas kemudian pimpinan kita. Ya saya juga sering juga konsultasi ya dengan pimpinan kita seperti Kabid ya, kepala bidang. Saya kan kepala sekolah. Saya bercerita, laporan seperti itu. Bagaimana pendapat mereka, yang minta pendapat mereka lah. Kemudian juga mendengarkan masukan-masukan dari mereka juga. Dan kemudian yang saya cocok-cocokkan juga dengan pengalaman yang saya alami, kemudian berbagai macam teori yang pernah saya pelajari dari pengembangan diri ya gitu. Iya, Pak. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa, Pak, yang paling penting dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Pak, menurut Bapak? Yang jelas itu sikap tenang ya, harus tenang, harus bersabar ya. Kemudian juga enggak emosional kan gitu ya, bersifat
istilah itu proaktif ya. Nah, kemudian mengutamakan nilai-nilai atau keyakinan. Nah, ini yang sangat penting itu seperti itu. Ya, sehingga diharapkan itu keputusan itu bisa memenuhi harapan ya. Nah, seperti dan memiliki dampak yang positif tentunya itu. Iya. Terima kasih banyak Pak Erwin atas sharing yang diberikan. Ini sangat bermanfaat sekali bagi saya, Pak Erwin. Ya, sama-sama. Apa kabarnya Bu Ade? Alhamdulillah sehat. Bu Dia gimana Bu Dia? Alhamdulillah sehat. Maaf ganggu ya Bu Ade, kita sharing-sharing ya Bu ya. Ya, nggak apa-apa Bu Dia, dengan senang hati. Kalau bisa sharing, kalau bisa bagi cerita ya. Iya Bu. Boleh. Iya, ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah Ibu itu, termasuk kasus dilema ITK ataukah kasus bujukan moral, Bu? Oh, baik. Ketika kami atau saya dihadapi suatu masalah, saya harus bisa tahu dulu apakah itu termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral. Kasus yang dinamakan dilema etika itu apabila dihadapi atas dua pilihan, di mana pilihan itu adalah benar, tetapi dia bertentangan gitu Bu Dia. Jadi itu dari dua pilihan itu semuanya benar, tapi kadang-kadang dari dua itu tidak bisa kita ambil semua karena dia saling bertentangan. Itu kalau kasus dilema etika. Tetapi kalau ada kasus bujukan moral, di mana situasi ketika kita membuat keputusan itu mau benar atau salah gitu. Ya jadi kita tinggal berpikir apakah itu kita mau mengambil langkah yang benar atau salah, itu termasuk bujukan moral. Nah, kemudian setelah mengetahui apakah itu masuk ke dalam kasus dilema etika atau bujukan moral, maka baru saya bisa mengidentifikasi masalah tersebut dan bisa menentukan solusi dalam pengambilan keputusan itu. Iya Bu, bagaimana Ibu bisa mengambil keputusan tentang kebaikan yang sama-sama benar tadi Bu? Baik. Suatu permasalahan di mana kasus itu sama-sama benar, tapi terkadang itu adalah suatu bertentangan. Berarti itu adalah kasus dilema etika. Nah, ketika masalah itu muncul, maka saya harus bisa yang pertama mengidentifikasi dulu masalah tersebut. Kemudian saya melihat atau mencari fakta-fakta apa yang terjadi pada kasus tersebut. Kemudian saya mencari solusinya. Nah, yang kita perlu tahu, kita perlu ingat Bu Dia, bahwa ketika kita mengambil suatu keputusan, maka itu akan berdampak besar terhadap siswa maupun lingkungan sekitar. Oleh karena itu, sebelum mengambil suatu keputusan, maka seorang kepala sekolah atau pemimpin sekolah itu harus tahu dulu apa yang memang harus mereka ambil, karena itu akan berdampak ke orang-orang lain. Iya Bu, selama ini langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika Bu? Baik. Pada suatu permasalahan kasus dilema etika, atau saya berikan contoh boleh Bu? Boleh Bu. Boleh ya? Iya Bu. Nah, untuk dilema etika ini, Bu Dia, saya menjabat kepala sekolah ini sebenarnya baru Bu Dia. Jadi ketika saya menghadapi suatu masalah itu ada banyak hal yang memang termasuk dalam suatu kasus dilema etika. Contoh kecil ini baru-baru ini loh Bu, baru kemarin kami mempunyai satu siswa itu kelas 5 SD. Dari setelah saya mencari tahu ke guru-guru, dari kelas 3 anak ini sudah berulah. Sebut namanya A. Iya. Nah, kemudian anak tersebut kami waktu itu ada kegiatan yasin bersama dan duha bersama. Kemudian anak ini berperilaku ketika sholat, dia jahil Bu Dia. Iya. Jahil. Jadi ketika sujud dia ngetok kepala temannya. Nah, memang di belakang itu ada guru piket yang memperhatikan. Kemudian setelah selesai kegiatan tersebut, anak si A tadi dipanggil. Memang saya sudah tahu latar belakang si anak A ini dan kemudian masalah-masalah apa saja yang memang sudah dilakukan oleh si A. Nah, kasus si A ini
tidak hanya sekali ini, pernah saya selesaikan juga kasusnya, tapi hanya secara kekeluargaan gitu dengan terhadap temannya. Kemudian kasus yang terakhir ini anggaplah saya panggil lagi anak ini, dan memang anak ini berulah. Nah, ketika beberapa suatu kejadian saya pantau anak tersebut rajin Bu dia selalu sekolah. Saya tanyakan wali kelasnya, dia mau sekolah tiap hari, sekolah datang pagi dan tidak pernah bolos kalau memang tidak ada uzur atau memang sakit. Nah, cuma permasalahannya anak ini selalu jahil dan memang suka ganggu teman. Dan temannya pun sampai sudah mengadu ke walinya, orang tuanya, dan wali muridnya pun sempat memberikan pesan terhadap saya langsung bahwa anaknya tidak mau sekelas sama anak si A ini. Nah, kemudian saya sudah stunning ini Bu karena memang anak ini sudah berulah kan. Dilemanya gini, jadi yang pertama, anak ini kalau mau berkasus itu tidak hanya sama temannya Bu, sama guru juga, suka ngelawan, suka tidak mengindahkan wali kelasnya, guru-guru lain, semua dibantah semua Bu. Dilemanya kasus pertama, dia ini bandel, dia ini suka ganggu teman, dia jahil, dia selalu bermasalah. Dan kasus yang kedua, itu dia anaknya rajin dan mau sekolah, setiap hari sekolah. Nah, itu merupakan dilema bagi saya sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Memang ada masukan dari teman, Bu, bagaimana kalau ini dikeluarkan saja gitu kan. Ada juga masukannya, jangan Bu, karena ini anak ini masih bisa kita arahkan. Nah, semuanya sudah kami lakukan. Jadi dilema etikanya tadi, apakah anak ini mau diberhentikan atau memang dipertahankan? Maaf Bu tadi pertanyaannya apa? Iya Bu, prosedur apa yang Ibu ambil untuk Oke, menyelesaikan kasus dilema Nah, itu? kita menyelesaikan kasus yang tadi, si A tadi, prosedurnya ada 9 langkah pengambilan keputusan Bu di mana 9 langkah itu yang insya Allah akan menghasilkan keputusan yang lebih efektif gitu. Jadi 9 langkah itu adalah yang pertama kita bisa mengidentifikasi dulu nilai-nilai yang bertentangan tadi. Jadi nilai-nilai yang bertentangan tadi apa saja yang memang bertentangan sama murid, sama siswa, sama guru, atau sama siapa aja. Kemudian apa ya yang menjadi dilema kita ketika kita mengambil suatu keputusan. Kemudian kita bisa mengetahui siapa-siapa yang terlibat dalam situasi ini, siapa-siapa yang memang berbuat masalah sama si A tadi, kemudian apa saja dampaknya nanti kalau misalnya saya berhentikan atau saya pindahkan. Nah, itu termasuk dalam fakta-fakta yang harus saya kumpulkan Bu Jadi saya harus mengumpulkan fakta-fakta apakah anak ini memang rajin sekolah, apakah anak ini memang sering buat kasus. Nah, itu akan menjadi pertimbangan yang memang akan menghasilkan suatu keputusan. Kemudian juga menguji apakah itu betul atau salah, apakah saya lihat kalau saya ambil keputusan anak ini dipindahkan atau diberhentikan, apa sih dampak terhadap anak? Kalau saya teruskan dia sekolah, apa sih dampaknya terhadap anak? Jadi tidak terlepas dari Bu dalam mengambil suatu keputusan itu harus berpihak kepada murid. Harus berpihak kepada murid. Jangan sampai anak merasa bahwa dia tidak di pihak kita sebagai stakeholder dari sekolah. Dia merasa tidak nyaman, dia merasa terkucil, karena itu yang perlu diperhatikan. Nah, dari langkah-langkah itu, setelah kita melihat lagi ada pengujian paradigma benar atau salah, kemudian kita juga melakukan prinsip resolusi ada yang berbasis hasilnya kalau saya berhentikan bagaimana anak ini, kedepannya masa depannya gimana, kalau saya tetap seperti ini untuk lingkungan anak-anak lain apakah bisa berlanjut atau tidak, kemudian akan berpihak pada murid. Waduh, bermanfaat sekali ya Bu Ade sharing-sharing kita hari ini. Terima kasih Bu atas semua waktunya dan ilmu yang telah Ibu berikan. Iya Ibu ya Allah senang, saya juga senang Bu berbagi pengalaman, berbagi cerita sama Bu Siapa tahu nanti Bu juga akan memberikan pengalaman yang terbaik untuk saya kembali ya. Jadi kita sama-sama sharing ya Bu Bukan berarti saya belum, bukan. Tapi saya juga akan belajar dari Bu Ya, terima kasih banyak Bu Ade. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.